Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Modif sehat selalu ya. Dan buat yang masih berjuang untuk meraih mobil impiannya, saya doakan semoga impian Sobat segera tercapai. Saat ini memang harga mobil di Indonesia mengalami kenaikan harga yang lumayan besar. Ya, katanya sih hal ini dikarenakan kenaikan harga bahan baku dan juga pengaruh dari inflasi nih Sob. Atau jangan-jangan malah TPM di Indonesia maunya cuan gede ya. Yeah, boy. Nah, buat Sobat Modif yang dananya sudah terkumpul tapi malah bingung mau beli mobil yang mana, simak deh video kali ini. Karena di video kali ini saya akan membahas 5 mobil LMPV 200-300 jutaan terbaik di Indonesia. Tapi sebelum saya mulai, buat yang belum subrek, bisa subrek dulu channel Hobi Modifikasi biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjutkan pembahasan kali ini. 1. Avanza Xenia Bersaudara. Di urutan pertama ditempati oleh Avanza Xenia Bersaudara nih Sobat Modif. LMPV pabrikan Jepang ini menurut saya memang paling cocok menduduki urutan pertama. Alasannya bukan karena fitur atau gimmick yang disediakan oleh pabrikan mobil Jepang ini. Kalau bukan fitur lalu apa dong Bang? Alasannya karena fitur yang disediakan oleh pabrikan Jepang ini sudah mencukupi untuk kebutuhan dasar sebuah mobil. Lalu after sales-nya Toyota Daihatsu juga sudah terkenal relatif jarang bermasalah nih, dan juga bengkel resminya tersebar hampir ke seluruh pelosok Indonesia. Serta yang paling penting adalah berlimpahnya spare part non resmi yang tentu aja nih sangat disukai oleh mayoritas owner dari Avanza Xenia Bersaudara. Nah, harga Avanza dimulai dari 233 jutaan untuk trim E dengan mesin 1300 cc dan transmisi manual. Kalau Xenia harganya dimulai dari 218 jutaan untuk trim M dengan mesin 1300 cc dan juga transmisinya manual. Kelebihan lain dari Avanza Xenia Bersaudara ini adalah di mesin 1500 cc-nya yang memiliki tenaga cukupan untuk mengarungi daratan di Indonesia nih. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya termasuk oke juga nih, dimana Avanza Xenia Bersaudara ini untuk rute dalam kotanya dapat menempuh hingga 14 km per setiap liter bahan bakarnya. Kalau rute tolnya sendiri bisa mencapai 18 km untuk setiap liter bahan bakar yang digunakan. Wah, udah oke belum nih Sobat Modif? 2. Mitsubishi Xpander. Posisi kedua ditempati oleh Xpander nih Sobat Modif. LMPV lansiran Mitsubishi ini bisa menjadi salah satu alternatif buat Sobat Modif yang mencari LMPV yang memiliki tampang lumayan sangar nih. Dengan ground clearance yang mencapai 220 mili, membuat Xpander cocok banget nih buat melibas jalanan yang keriting kayak di Lampung Sob. Selain tampang yang sangar dan juga ground clearance yang tinggi, after sales-nya Mitsubishi ini juga termasuk yang udah cukup baik. Untuk bisa meminang Mitsubishi Xpander ini, Sobat Modif cukup menyiapkan 253 jutaan aja nih. Maka Sobat Modif bisa membawa pulang Xpander trim GLS dengan transmisi manual. Tapi Sobat Modif perlu mempertimbangkan salah satu kelemahan dari Xpander nih, dimana keluhan yang paling banyak muncul adalah lemahnya kaki-kaki dari LMPV yang satu ini Sob. Ya kalau cocok sih langsung sikat aja. 3. Hyundai Stargazer. Kok Stargazer urutan ketiga Bang? Kan ada Mobilio. Ya itu karena Mobilio udah nggak diproduksi selain untuk konsumen fleet Sob. Jadi di urutan ketiga ini saya masukkan LMPV pabrikan dari negeri gingseng ini nih. Stargazer ini memiliki kelebihan berupa safety sistemnya yang cukup lengkap di kelasnya nih, seperti hill start assist, electronic stability control, ABS, dan manual speed limit. Selain itu, kalau Sobat Modif mengambil transmisi matic-nya alias IVT-nya Hyundai, maka Sobat Modif akan mendapatkan sensasi akselerasi yang lebih baik daripada rival-rivalnya. Kalau berbicara soal harga, Stargazer dibanderol mulai dari 247 jutaan untuk trim aktif dengan transmisi manual. Kekurangannya adalah harga yang cenderung lebih mahal di trim terendah. Tapi kalau untuk trim tertinggi ya menurut saya sudah cukup lah untuk bisa bersaing dengan rival-rivalnya yang sesama LMPV nih Sobat Modif. Dan kekurangan lainnya yang bersifat opsional adalah rem parkirnya yang masih pakai otot Sob dan belum punya auto hold system di mobil ini. Kalau menurut Sobat Modif sendiri, Stargazer cocoknya di urutan keberapa ya? 4. Suzuki R3. Di urutan keempat ini ditempati oleh Suzuki R3 nih Sobat Modif. Mobil yang aslinya tergolong cukup nyaman ini bisa menjadi salah satu opsi buat Sobat Modif yang pengen banget nih punya mobil dengan daya angkut hingga 7 penumpang. Ya, dengan harga jual dimulai dari 251 jutaan untuk trim GL dengan transmisi manual, Suzuki R3 ternyata memiliki sejumlah kelebihan nih Sob.
Kekurangannya adalah di kabinnya yang cenderung sedikit lebih sempit dibandingkan dengan rival-rivalnya. Selain itu, R3 juga masih menggunakan mesin lama yaitu K15B yang sebenarnya nggak buruk-buruk banget. Cuma agak sedikit lembot nih di tarikan bawahnya. Untuk akselerasinya dari 0 ke 100 dapat dicapai dalam waktu 12 detik sob. Ya lumayan juga lah. 5. Wuling Convero. Nah, di urutan kelima ini ditempati oleh mobil dari pabrikan China yaitu Wuling Convero. Wuling Convero adalah satu-satunya mobil LMPV yang masih menggunakan penggerak roda belakang alias RWD nih. Untuk mobil baru ya, bukan mobil second. Nah, kelebihan yang paling utama dari Wuling Convero selain masih menggunakan RWD adalah harganya yang cukup bersahabat. Gimana enggak? Hanya dengan 203 juta, Sobat Modif bisa mendapatkan sebuah LMPV berpenggerak roda belakang, baru dan muat 7-8 penumpang nih. Apalagi di Wuling Convero trim terendah ini alias tipe S-Lux dengan transmisi manual sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, dan Electronic Stability Control. Udah cukupan lah buat yang mau meminang sebuah mobil LMPV dengan budget yang minim tapi dalam kondisi baru. Kekurangannya sih cuma tampangnya yang agak kurang menarik dan juga konsumsi bahan bakarnya yang masih belum seirit rival-rivalnya sob. Serta durability spare part-nya yang masih di bawah rival-rivalnya. Ya walau begitu lumayan lah untuk sebuah mobil baru daripada second bekas atlet renang kan. Kalau menurut Sobat Modif layak gak sih Wuling Convero duduk di urutan kelima? Nah itulah 5 mobil LMPV 200 sampai dengan 300 jutaan terbaik di Indonesia. Dalam memilih sebuah mobil memang nggak gampang. Banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Bukan cuma harga beli dan harga jual aja sob. Misalnya jangkauan bengkel resmi, kemudahan servis, layanan after sales-nya, harga, dan masih banyak lagi. Kalau untuk urusan kenyamanan bersifat relatif, Sobat Modif langsung aja nih minta test drive ke showroom terdekat. Bandingkan satu mobil dengan mobil yang lainnya agar Sobat Modif bisa mendapatkan kesimpulan mobil mana yang paling nyaman dan cocok untuk Sobat Modif sendiri. Kalau udah mantap, langsung bungkus aja deh. Terus dinginin, udah jadi gampangan. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.